Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Satria Akbar, NPM saya 50202260. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar dan adapun tujuan untuk membuat video ini, yaitu untuk mengenal dan memahami macam-macam teori belajar yang berisi tentang tata cara pengaplikasian kegiatan belajar mengajar antara guru dan siswa. Metode ini dirancang untuk dapat dilaksanakan di luar kelas maupun di dalam kelas. Tanpa berlama-lama, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam teori belajar yang dapat digunakan untuk kegiatan belajar mengajar di kelas. Yang pertama, behaviorisme. Behaviorisme merupakan pendekatan dalam psikologi yang didasarkan atas proposisi atau gagasan awal bahwa perilaku dapat diamati atau diperhatikan dan dijelaskan secara ilmiah. Teori behavioristik lebih menekankan pada perilaku yang dapat diamati. Hal yang terpenting dari teori ini adalah input atau masukan berupa stimulus dan output atau keluaran yang berupa respon. Contoh dari teori ini adalah guru harus menyiapkan bahan ajar atau materi secara lengkap, baik itu yang dari sederhana maupun itu sampai kompleks. Dan guru juga lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi selama mengajar. Yang kedua, teori kognitivisme. Teori behavioristik banyak kelemahan dalam kegiatan belajar, sehingga muncullah teori baru, yaitu teori kognitivisme. Teori ini lebih menekankan pada proses pengalaman belajar siswa. Teori ini mengakui pentingnya faktor individu tanpa mengesampingkan faktor-faktor lainnya. Pakar psikologi kognitif modern berpendapat bahwa belajar melibatkan proses mental yang kompleks, termasuk memori, perhatian, bahasa, pembentukan konsep, dan pemecahan masalah. Contoh dari penerapan teori ini adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberikan ruang pada peserta didik untuk berbicara dan berdiskusi kepada teman sebayanya. Yang ketiga, teori humanisme. Teori ini bertujuan untuk memanusiakan manusia. Menurut Rogers, manusia yang lahir sudah membawa dorongan untuk meraih sepenuhnya apa yang diinginkan dan berperilaku dalam cara yang konsisten menurut diri mereka sendiri. Teori humanistik bersifat abstrak dan lebih mendekati kajian-kajian filsafat. Teori ini lebih banyak membicarakan konsep-konsep. Dalam teori pembelajaran humanistik, belajar merupakan proses yang dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia. Contoh teori ini adalah guru, salah satu komponen terpenting dalam sekolah. Karena tanpa adanya guru, pembelajaran tidak akan berjalan. Dan juga murid, salah satu komponen terpenting yang ada di sekolah. Karena apa gunanya guru tanpa adanya murid untuk dididik? Sehingga dalam proses pembelajaran membutuhkan suatu hak dan kewajiban tentang kemanusiaan yang ada. Yang keempat, teori konstruktivisme. Teori ini lebih mengedepankan kegiatan mencipta dan membangun dari sesuatu yang telah dipelajari. Mengapa demikian? Karena kegiatan mencipta dapat memicu siswa selalu aktif dan meningkatkan kecerdasan diaplikasikan dalam kegiatan kehidupan nyata. Contoh dari teori ini adalah Pak Andre adalah guru matematika. Beliau memberikan beberapa instruksi agar peserta didik dapat menerapkan teori belajar konstruktivisme dalam kelas. Peserta didik diminta untuk mengikuti langkah-langkah berikut. Yang pertama, menyiapkan beberapa menara blok dengan variasi ketinggian yang berbeda. Yang kedua, bapak atau ibu bisa meminta peserta didik untuk memotong menara blok yang lebih tinggi.
Yang ketiga, ambil ujung menara blok yang tertinggi, lalu tempelkan di menara blok yang terendah. Yang keempat, ulangi kegiatan tersebut dengan beberapa variabel yang berbeda. Sekian penjelasan macam-macam teori belajar. Apabila saya ada kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.